Baik, Shalom Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali di pagi hari ini, di minggu yang baru ini. Kita boleh mendapat kesempatan yang sangat istimewa untuk kembali hadir di rumah Tuhan dan bersama-sama beribadah untuk menaikkan pujian, penyembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu. Karena itu mari kita boleh mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik dari diri kita untuk memuliakan Dia. Saya mengundang saudara untuk berdiri sejenak, kita mempersiapkan hati sebelum masuk lebih jauh dalam ibadah hari ini. Ibadah hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan penuh kesetiaan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turun kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Jemaat sekalian, mungkin apa yang sedang kita alami saat ini seringkali membuat kita berpikir, betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tetapi Tuhan berkata, bukan itu yang harus engkau pikirkan, tetapi pikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap. Karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi datang beribadah bersama-sama. Biarlah ibadah ini dapat menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali datang ke hadapannya dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita yang berlimpah-limpah. Biarlah mulut kita mengecap dan mata kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah. Bisa sambil bertepuk tangan? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan
bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara, mungkin manusiawi bagi kita dalam kehidupan ini untuk merasakan yang namanya ketakutan. Gentar akan masa depan yang tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Namun Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan rencananya adalah rencana yang terbaik. Amin. Karena itu biarlah kita memiliki hati seperti seorang hamba yang mau tetap setia dan berserah penuh kepadanya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh betul-betul menggenapi janji yang mulia ini. Janji yang kami tahu sudah pasti tidak akan pernah sanggup kami genapi kalau hanya mengandal pada kekuatan kami sendiri. Karena kami orang-orang yang terlalu lemah, kami orang-orang yang terlalu mudah tergoda dan melupakan janji-janji kami kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan yang menolong dan memampukan kami bekerja terus di dalam kehidupan kami, memimpin kami kepada kebenaran, supaya kami boleh berlaku setia kepada Engkau yang telah terlebih dahulu menunjukkan dan menyatakan kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Sekali lagi kami akan bersama belajar firman-Mu. Mohon kiranya sekali lagi Tuhan berkenan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, supaya lewat firman-Mu kami boleh makin mengenal Engkau, dan kami boleh makin mengenal apa itu kebenaran untuk hidup sesuai dengannya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk teman-teman tim Praise and Worship yang telah memimpin ibadah kita di hari ini. Saudara, mari kita bersama membuka firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal ke-124. Mazmur 124. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakannya buat saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Demikian bunyinya. Mazmur 124, nyanyian siarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari saudara, sekali lagi kita baca ayat terakhir ini bersama-sama ya di tempat kita masing-masing. 2, 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ini familiar, terasa sangat tidak asing. Ya, karena kalau saudara-saudara berjemaat di tempat ini atau di banyak gereja sebetulnya, ayat ini dipilih menjadi bagian pembuka dari setiap ibadah minggu biasanya ya. Kita sebut, kita kenal dalam liturgi itu sebagai votum. Ayat yang membuka ibadah. Nah, makanya saudara, ketika kita datang beribadah, datang sejak awal mengikuti, lalu kemudian bagian demi bagian itu kita ikuti dan kita betul-betul pahami dan resapi dengan baik, saya percaya hasil dari ibadah itu akan sangat berbeda. Banyak orang seringkali setelah beribadah lalu kemudian pulang kadang-kadang atau sering mengatakan, berkomentar, ibadahnya hari ini tidak memberkati saya, ibadahnya hari ini kering, ibadahnya hari ini membosankan. Mungkin yang disorot hanya salah satu bagian dari ibadah itu. Mungkin cara WL atau tim Praise and Worship-nya memimpin, mungkin cara pemusiknya memainkan alat musik, memainkan aransemen lagu, mungkin pengkhotbahnya dan yang lain-lain. Tapi saya percaya sebetulnya kalau kita ini betul-betul mengikuti ibadah dengan sepenuh hati kita, sejak bagian paling awal sampai bagian paling akhir, saya percaya ibadah itu biar bagaimanapun akan menjadi berkat bagi kita. Saya akan buktikan nanti dengan cara mengupas bagian ayat ini. Ayat yang kita seringkali gunakan sebagai votum pembuka itu. Nah saudara, seperti yang saudara perhatikan, ayat ini adalah bagian dari Mazmur yang disebut sebagai Mazmur Siarah. Yang menulis adalah Daud. Disebut sebagai Mazmur Siarah karena Mazmur ini bersama beberapa Mazmur yang lain dipakai oleh umat Israel untuk mengiringi perjalanan siarah mereka menuju Gunung Sion. Ketika mereka mau ke Bait Suci,
di Yerusalem untuk kemudian beribadah. Ya, zaman Daud, oke, memang bait Allah itu belum ada, belum jadi, tapi sudah ada tempat untuk menyembah Tuhan di Yerusalem, betul ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa bagi orang Israel perjalanan ziarah itu menjadi sesuatu yang istimewa? Karena tidak sama seperti kita hari ini, gereja ada di mana-mana, bahkan terlebih setelah 1,5 tahun terakhir gereja ada di dalam kamar kita, di dalam WC kita, karena gereja ada di dalam gadget, betul ya? Gereja itu begitu mudah diakses. Tapi bagi umat Israel zaman itu, yang namanya menyembah Tuhan itu sangat spesifik khusus, yaitu di bait suci. Sementara orang Israel tidak semuanya tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di berbagai tempat di tanah Kanaan itu. Apalagi setelah zaman pembuangan terjadi. Orang Israel terpencar kemana-mana. Ya, bahkan sampai keluar tanah Yehuda. Keluar dari tanah Kanaan. Ya, ke Babel, ke Asyur dan lain sebagainya. Tapi bagi orang Israel berlaku satu hukum, khususnya bagi mereka yang laki-laki dewasa. Untuk sebisa mungkin minimal setahun sekali lah kalau bisa datang ke bait suci. Untuk merayakan ibadah terpenting mereka. Ibadah Hari Raya Pondok Daun misalnya, Paskah, ya. Dan ada beberapa ibadah yang lain. Minimal 1 kali lah dalam setahun kamu pergi ke Yerusalem. Oke, nggak bisa sekali dalam setahun, mungkin sekali dalam beberapa tahun. Mungkin karena mereka tinggalnya di tempat-tempat yang jauh. Makanya sekali lagi saudara, perjalanan ziarah menuju bait suci itu menjadi perjalanan yang sangat-sangat mengesankan bagi mereka. Karena nggak tiap hari mereka bisa ke sana. Nah, ini memang kelemahan manusia ya. Makin mudah diakses biasanya makin tidak dihargai. Berapa banyak dari kita sebelum masa pandemi ini yang sudah jatuh dalam posisi hati tidak lagi menghargai ibadah minggu. Menganggap ibadah minggu itu toh sama. Toh tiap minggu juga terjadi kok. Gak bisa minggu ini ya masih bisa minggu depan kok. Gak bisa minggu depan ya masih bisa bulan depan kok, dan seterusnya. Jadi bagi orang Israel perjalanan ziarah ke bait suci itu menjadi perjalanan yang sangat mengesankan. Mungkin perasaan yang sama itu ya yang kita rasakan waktu ya ini loh. Ya, tidak tahu dengan saudara. Ini sudah ibadah keempat kali pun, tapi saya masih punya perasaan yang sama itu. Ya, ketika betul-betul dimulai di minggu pertama bulan Oktober kemarin. Setelah 18 bulan, setelah 1,5 tahun lebih, ya hati pengen ke gereja pun, niat pengen ke gereja pun, berani pun gerejanya yang nggak ada. Karena di mana-mana ditutup, betul ya. Lalu kemudian kesempatan itu dibuka. Wah, itu rasanya itu luar biasa indah. Rasanya itu luar biasa haru. Sekali lagi ketika kita bisa menyanyi, memuji Tuhan ya dengan lepas. Ya, walaupun masih tetap pakai masker, tapi kita jauh bisa memuji Tuhan dengan lebih lepas dibanding waktu kita mungkin ada di rumah, di kamar kos yang mungkin sungkan sama kamar sebelah dan sebagainya, ya. Wah, pengalaman ibadah itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, Daud sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan itu, lalu kemudian mengubah Mazmur ini untuk kemudian mengantar jemaat, mengantar umat, ya termasuk dirinya ketika tiap kali mau naik ke Gunung Sion menyembah Tuhan. Nah, lewat Mazmur 124 ini, Daud ingin mengajak kita, ya hari itu umat Israel dan bagi kita hari ini, ya. Yaitu untuk menyerukan seruan penting di ayat ke-8 tadi itu loh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Khususnya karena pada zaman itu orang Israel sangat sadar ketika mereka harus menempuh perjalanan jauh dari tempat mereka masing-masing menuju ke bait suci. Itu bukan perjalanan yang mudah ataupun murah. Perjalanan jauh itu selalu ongkosnya besar, tapi juga yang tidak kalah penting resikonya besar. Mereka bisa dengan mudah kehilangan nyawa mereka ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Gunung Sion itu, ke Bukit Sion itu. Paling tidak Daud menyatakan ada 2 macam ya potensi musibah yang bisa dialami umat ketika dalam perjalanan mau menyembah Tuhan. Dia sebutkan dalam Mazmur 124 ini, yang satu adalah musibah dari manusia, sesama manusia, ya,
musibah dari sesama manusia, yang kedua adalah musibah dari alam. Betul ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi Mazmur 124 khususnya ayat 8 ketika kita menyerukan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Apalagi kita serukannya di bagian paling awal ibadah. Ini menjadi seruan penting karena bagi saya Mazmur 124 ayat 8 ini paling tidak menggambarkan dua hal. Ya. Yang pertama ini adalah berupa seruan pengakuan. Makanya di awal tadi seringkali kita, kalau saya khususnya, saya seringkali mengatakan mari kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan memang adalah sebuah seruan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita di masa lalu. Berbagai macam pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan entah besar, entah kecil. Yang terjadi sepanjang kehidupan kita sampai di titik hari ini. Kalau tadi jam 10 lewat katakanlah 02 misalnya. Saya di sini berkata kepada saudara-saudara sekalian, mari kita mulai ibadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kita menyadari betul bahwa sebelum-sebelumnya itu, di hari ini, di minggu yang kemarin, bulan lalu, tahun lalu, bahkan sepanjang kehidupan kita yang sudah kita lalui, itu tidak pernah berhenti namanya pertolongan demi pertolongan Tuhan. Entah kita sadar atau tidak, entah kita catat atau tidak, entah kita ingat atau tidak, entah kita bersyukur atau tidak, entah itu besar atau kecil. Sesungguhnya pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sebagai penggubah Mazmur ini, Daud tentu ingat pengalaman-pengalamannya. Sebelum join ketentaraan Israel, dia seorang gembala. Ya, sebagai seorang gembala dia berkata kepada Saul waktu dia mau menghadapi Goliat, jangan khawatir Paduka, aku sudah biasa menghadapi beruang, menghadapi singa binatang buas yang berusaha mencabik-cabik domba-domba yang kujaga. Daud sebagai seorang gembala sadar betul hidupnya kalau bisa ada sampai hari itu, sampai dia menggubah Mazmur ini, tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Sebagai gembala dia menghadapi ancaman alam, binatang buas, mungkin longsor, mungkin banjir yang tiba-tiba, penjahat, perampok yang berusaha mencuri domba-domba dan membunuhnya. Lalu kemudian ketika ia join dalam ketentaraan Israel, entah berapa kali dia harus menghadapi bahaya ketika berperang, baik melawan orang Filistin maupun ketika ia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Berapa banyak Daud mengalami dia seakan-akan lolos dari lubang jarum kematian. Ini berkata, itu semua adalah pertolongan Tuhan. Maka kalau bisa sampai hari ini beribadah, oh itu adalah pertolongan Tuhan yang selama ini sudah kualami. Itu yang Daud rasakan. Dan itu yang saya percaya Daud ingin ajak jemaah Israel hari itu ketika tiap kali engkau pergi ke bait suci di Gunung Sion. Ingat, baik engkau maupun leluhur-leluhurmu, nenek moyang kita sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub selama ratusan tahun dalam perbudakan Mesir, kemudian puluhan tahun berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Entah berapa banyak pertolongan Tuhan yang kamu alami, hai Israel. Baik ketika menghadapi ancaman alam ataupun ancaman dari manusia. Daud menggambarkan kepada orang Israel, kita ini seperti burung yang sedang ada dalam jeratan penangkap burung. Kita ini lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mungkin kita bisa lolos dari kematian. Tapi kalau kita bisa lolos dari kematian, dikatakan Tuhanlah yang melepaskan kita dari gigi-gigi mereka, para orang-orang jahat itu. Tuhanlah yang melepaskan kita dari air yang melingkupi kita, alam yang berusaha membinasakan kita. Semata-mata pertolongan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang di rumah, sekali lagi. Ketika tiap kali kita datang menghadap Tuhan, lalu kemudian dimulai dengan sebuah seruan. Kita mulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebetulnya itu ingin mengajak kepada kita untuk menyadari sekali lagi. Kalau saya bisa ada di tempat ini. Kalau saya bisa ada di rumah dimanapun ketika saya mau memulai ibadah. Itu semata-mata adalah bentuk dari akumulasi pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya.
Kita tuh diajak untuk mengingat kembali. Hei, sebelum engkau datang menyembah siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang telah memberi banyak pertolongan dalam hidupmu. Kita diajak untuk mengingat itu lagi. Sepanjang perjalanan hidup kita, saya percaya masing-masing kita pribadi punya kisahnya sendiri-sendiri kan kalau ditanya, coba ingat, coba hitung kapan Tuhan menolongmu. Wah, dari kecil ya, kalau mama saya cerita itu, saya ini gak lepas ya dari kematian ya. Baru dilahirkan, belum 1 tahun sudah keluar masuk rumah sakit. Karena ada yang bermasalah dengan paru lah dan lain-lain segala macamnya. Wah, lebih banyak di rumah sakit katanya daripada di rumah. Wah, sebagai orang yang gak kenal Tuhan, mereka melakukan usaha ini dan itu, termasuk memohon kepada si ini dan si itu. Tapi saya bersyukur, saya percaya. Kalau saya ada hari ini, itu bukan karena pertolongan itu. Tapi karena pertolongan Tuhan yang sudah punya rencana untuk hidup saya. Tuhan yang menolong saya. Di masa kecil saya ingat sekali salah satu peristiwa yang paling bikin shock itu apa? Saya tinggal di satu jalan, di rumah itu, jalan itu gak terlalu ramai sebetulnya. Gak terlalu besar juga. Tapi yang lewat itu seringkali adalah truk-truk ya. Karena itu menuju ke arah dekat daerah pelabuhan sana ya, Tanjung Perak sana ya. Lalu kemudian apa? Satu kali di masa kecil itu saya yang baru bisa naik sepeda itu, lalu kemudian mau nyebrang jalan. Nah, masalahnya di depan rumah itu ada satu truk besar lagi parkir. Ya, namanya anak kecil, saya main nyebrang aja karena lihat kanan ini truk besar, lihat kiri kosong, nyebrang aja. Begitu nyebrang langsung ya. Ada bunyi rem yang luar biasa, ya. Bayangin itu truk itu, ya remnya kan bukan rem seperti mobil yang bisa diinjak langsung berhenti, ya. Rem angin kan. Wah, bunyinya begitu kencang sambil supirnya itu pencet klakson ya. Persis itu berhenti itu di mungkin jarak kira-kira semeter dari sepeda, ya. Namanya anak kecil ya sudah langsung aja sambil hatinya udah dak-dikduk luar biasa, nyebrang aja ngilang ya. Sementara si supirnya maki-maki ya. Kalau bukan pertolongan Tuhan sudah almarhum ya sejak puluhan tahun yang lalu. Tadi perjalanan ke sini itu kali pertama menyerahkan kendali mobil ya ke anak saya ya. Sudah les sampai 2 paket. Sudah latihan, saya temani latihan, sudah punya SIM-nya. Tapi biar gimana kalau nyerahkan kemudi kendali ke orang lain itu rasanya gimana gitu ya. Tapi ya sampai di sini dengan selamat. Tapi sekali lagi bukan karena kehebatannya atau karena kehebatan gurunya. Tapi karena pertolongan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tiap kali kita datang ke rumah Tuhan, tiap kali kita mau datang menyembah Tuhan. Lalu kemudian kita mendengar seruan itu dinyatakan kembali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita paham betul artinya, saya percaya tiap kali pulang dari ibadah ini belum ibadah sampai selesai. Baru votum itu saja. Kita meresapi kalimat yang dinyatakan, firman Tuhan yang diberitakan, diucapkan lewat votum itu. Harusnya pulang itu sudah jadi orang berbeda. Itu sekali lagi sebabnya saya katakan terlepas dari ibadah itu penuh dengan kekurangan manusiawi yang bagaimanapun. Kalau kita sungguh-sungguh datang beribadah dengan sikap hati yang betul. Baru di momen pertama kita diajak untuk meresapi pertolongan kita datang dari Tuhan. Itu saja sudah pulang dengan hati yang luar biasa. Kenapa? Karena bagi saya entah dengan saudara. Memahami, mengingat bahwa hidup ini penuh dengan berbagai bentuk dan cara pertolongan Tuhan. Minimal bagi saya itu muncul 2 respon. Satu, itu adalah respon hormat, kekaguman yang luar biasa seperti yang kita nyanyikan tadi di bagian awal. Aku itu kagum, hormat luar biasa kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang begitu agung, mulia, powerful, luar biasa perkasa. Tapi memperhatikan hidupku seperti kata pemazmur, seperti sebutir debu ini loh. Yang di alam semesta ini tidak ada artinya loh. Tapi Allah hadir dalam hidupku. Dan hadirnya itu senantiasa setiap saat. Sejak aku masih dikandung dalam kandungan ibuku. Sampai nanti aku mati meninggalkan dunia ini. Dia hadir dengan cara apa? Memberikan pertolongan demi pertolongan itu loh.
Pertolongan besar, pertolongan kecil. Aku ini sama seperti burung yang sedang dijerat oleh jerat penangkap burung. Tapi luar biasanya Tuhan melepas aku dari semua itu. Ada perasaan kagum, hormat luar biasa. Itu sebabnya menurut saya sama sekali tidak setuju ketika kemudian ya saya sangat-sangat merasa sedih ya. Kalau ada jemaat yang kemudian datang di tengah ruang ibadah ini misalnya sambil beribadah, sambil aktif dengan medsosnya. Sambil beribadah, sambil aktif jawab WA. Sambil aktif nge-like Instagram orang lain. Loh, Anda ini beribadah sama siapa? Kalau zaman dulu karena kursinya sangat mepet-mepet, rapat-rapat, nggak jarang menemui jemaat itu yang kemudian masih aja sibuk ngobrol kanan kiri, muka belakang mungkin enggak lah ya, nemen sekali ya kalau sampai muka belakang, kanan kiri ya. Khususnya mungkin ketika firman Tuhan diberitakan. Loh, kita ini beribadah sama siapa? Saudara-saudara yang di rumah. Ketika engkau beribadah, ya, khususnya ibadah minggu ini loh. Yang 1 minggu 1 kali ini loh. Kalau betul-betul kau niati sebagai ibadah, apakah betul gestur yang saudara-saudara yang lakukan itu betul-betul menunjukkan saudara sedang beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak jarang kan? Yang ibadahnya masih sekali lagi nyambi sama yang lain. Nyambi masak, nyambi bersih-bersih rumah, nyambi nukang kalau laki, ya, nyambi ngerjakan hobinya mungkin. Nyambi apa lagi? Enggak tahu. Loh, ini ibadah apa ibadah? Itu jelas bukan ibadah kepada Allah pencipta langit dan bumi, saudara. Beribadah tapi karena di rumah sendiri, ya gak pakai mandi, bangun tidur, ibadahnya kalau jam 10, ya jam 10 kurang 1 baru bangun, baru melek, mungkin sekedar cuci mata sedikit biar kebuka matanya, langsung on, ya, ibadah sudah. Apakah itu ibadah? Apakah itu ibadah kepada Allah pencipta langit dan bumi? No. Itu tindakan penghinaan menurut saya. Kita seakan-akan sedang ya enggak tahu kenapa kok dari awalnya memang beribadah. Toh saudara ibadah enggak ada yang tahu loh. Beda dengan zaman dulu. Betul ya? Tapi lalu gunanya apa? Beribadah kepada Allah tapi gestur ibadahnya sangat tidak mewakili itu sebuah ibadah. Yang kedua saudara, bagi saya responnya apa? Responnya adalah grateful. Sangat bersyukur tapi tidak sekedar bersyukur. Bersyukur yang kemudian memimpin kepada rasa utang. Itu loh. Karena sekali lagi tiap kali memulai ibadah, tiap kali kemudian dinyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan itu bukan cuma hari ini, pagi ini. Karena tadi lepas dari kecelakaan. Oh, kalau perjalanan lancar berarti tidak ada pertolongan Tuhan. Kan enggak. Pertolongan Tuhan itu terus nyata hadir dalam hidup kita. Kita rasakan atau kita tidak rasakan. Kita alami bahaya mengancam atau tidak tanpa ada bahaya mengancam. Tapi pertolongan Tuhanlah yang betul-betul menjaga dan menjadikan kita sampai di titik ini. Maka ada perasaan grateful, ucapan syukur yang meluap-luap. Tapi tidak sekedar bersyukur. Apa? Utang. Kita itu kalau sudah menerima pertolongan luar biasa dari seseorang itu muncul perasaan hutang budi yang luar biasa. Gak perlu pakai ditagih-tagih. Beda kan? Kita tahu betul orang ini mengorbankan segala-galanya demi menolong kita. Wah, itu ada perasaan bersyukur iya, tapi juga perasaan hutang budi sama orang itu. Dan bayangkan ketika Daud berkata pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan ini. Bagi saya ya. Ini bukan cuma bicara soal pertolongan Tuhan untuk kemudian menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya maut yang mengancam kita di dunia ini. Tapi bagi saya, walaupun Daud mungkin tidak menyadarinya, ya, bagi kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru ini, kita sadar betul ada satu pertolongan Tuhan yang tidak pernah mungkin kita bisa lupakan, yang tidak pernah bisa kita balas budi, yaitu pertolongan Tuhan ketika Ia membebaskan engkau dan saya dari jerat maut. Dari kebinasaan kekal selama-lamanya dengan cara ia naik ke atas kayu salib untuk mati di sana menebus dosa-dosa kita. Kita ini bukan cuma seperti burung yang sedang dijerat
oleh perangkap, ya, entahkah itu bahaya maut, alam, entahkah itu dari orang jahat. Tapi kita ini dijerat oleh dosa-dosa dan kejahatan kita sendiri. Dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari jerat itu. Tapi Tuhan di dalam kasih sayangnya yang besar naik ke atas kayu salib. Lalu kemudian mati bagi engkau dan aku. Menebus dosa-dosa kita. Itu satu bentuk pertolongan yang selama-lamanya tidak boleh kita lupakan. Kalau sudah Tuhan melakukan pertolongan sampai segitunya, bagaimana kita tidak kemudian penuh dengan kekaguman dan hormat waktu tiap kali datang beribadah? Bagaimana kita tidak merasa bersyukur tapi sekaligus penuh utang kepada Allah yang seperti itu? Wah, baru satu poin ini sudah mengajar banyak kepada kita. Maka saya berharap sekali lagi, kalau sudah disampaikan, sudah memahaminya, tiap kali Anda datang beribadah, entah secara onsite, entah secara online, saya berharap kita punya sikap gestur ibadah yang beda. Sikap dari hati yang terdalam. Karena sadar betul, baru mencolok sudah diumumkan, sudah diingatkan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, saudara, apa? Seruan ini seruan apa? Bagi saya ketika Daud menyerukan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu bukan cuma punya konteks masa lalu. Mensyukuri pertolongan Tuhan di masa lalu. Tapi juga ini adalah punya konteks iman. Mengimani pertolongan Tuhan di masa yang akan datang. Ini adalah seruan iman. Pertolongan Tuhan itu bukan cuma terjadi di masa lalu, tapi juga di masa kini dan bahkan di masa depan. Kenapa? Karena Daud mengimani kepada yang namanya nama Tuhan. Dalam berbagai kebudayaan nama itu selalu menggambarkan pribadi yang punya nama, betul ya? Selalu. Saya rasa itu bukan cuma budaya Israel, dimanapun banyak orang ya memilih nama, orang tua memilih nama bagi anak-anaknya, walaupun kadang rasanya terlalu lebay ya. Di Tuban ada baru-baru ini sudah 2 tahun katanya anaknya tetap nggak keluar surat kelahirannya karena anaknya punya 19 kata namanya itu ya. 19 kata. Berapa ya? 200 sekian huruf. Enggak cukup itu itu baik suratnya maupun program komputernya. Makanya 2 tahun tetap enggak punya akte kelahiran. Di Muara Enim ada anak dikasih nama A B C D E E F G H I J Zuzu. Ya. Tapi lalu kemudian waktu diwawancara bapaknya ngomong, tunggu dulu, ini bukan nama mengada-ada. Saya itu dari dulu sangat rindu untuk berkecimpung di dunia sastra. Tapi masalahnya nggak mampu. Dia nggak sebut ya, kemampuan sekolah, uang atau gimana. Harus kerja atau gimana. Ya, saya nggak punya kesempatan untuk menekuni dunia sastra. Makanya anak saya tak kasih huruf abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Dengan harapan semoga dia besok-besok bisa berkarya, berkreasi di dunia sastra Indonesia. Nama paling aneh pun orang tuanya kalau benar-benar mikir, ya ada harapan di sana ya. Apalagi nama Tuhan. Oh, Daud punya relasi yang sangat-sangat intim dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu menggambarkan pribadi Allah. Kalau sudah perhatikan, ia memakai kata Yehova di sini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Yehova yang menjadikan langit dan bumi. Satu disebut sama dia. Berarti Yehova inilah Allah yang penuh kuasa, penuh dengan keajaiban, menjadikan alam semesta dari tidak ada jadi ada. Allah pencipta langit dan bumi, Yehova. Dalam nama Yehova itulah, nama yang penuh kuasa itulah, aku menaruh harapanku untuk masa depanku. Seruan iman. Tapi saudara perhatikan misalnya dalam pengalaman Daud ketika dia menghadapi Goliat misalnya. 1 Samuel pasal 17, saya bacakan ya beberapa ayatnya begini. Dia berkata begini. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau
dengan nama Tuhan, dengan nama Yehova semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1 Samuel 17 ayat 45. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Aku datang dengan nama Tuhan. Dari sejak mudanya pun Daud ini rupanya punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, ya, sehingga kemudian dia mengenal pribadi Allah itu loh. Yehova itu loh. Nama yang bukan cuma mencerminkan kekuatan dan kuasa, tapi juga nama yang mencerminkan kesetiaan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan seterusnya. Ini Allah yang sama. Allah yang telah memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ratusan tahun mereka ada di Mesir, seakan-akan ditinggalkan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Pada waktunya Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Ini Allah yang ketika kesuciannya dilanggar oleh orang Israel, Allah menghukum mereka supaya mereka tumpas binasa semua di padang gurun. 40 tahun tidak ada yang sisa kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi dikatakan apa? Dikatakan bahwa setelah 40 tahun janji Tuhan pun digenapi. Ketika generasi baru Israel dimunculkan, mereka dipimpin masuk ke tanah Kanaan. Allah yang sama yang berjanji 40 tahun yang lalu, aku akan memimpin kau ke tanah Kanaan. Allah itu juga yang memimpin Israel. Ini Allah yang penuh dengan kasih setia. Maka saudara, ketika Daud berkata kepada Israel, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dia bukan sekedar mengajak Israel untuk ingat yang kemarin Tuhan sudah lakukan. Pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi Daud ingin juga menegaskan kepada Israel, masa depan boleh tidak pasti. Tapi ingat, dimanapun, kapanpun kita menjalani masa depan ini, masih ada Allah yang sama. Allah yang sudah menolong kita di masa lalu. Allah yang sama juga yang akan menolong dan menyertai kita di masa ke depan ini. Wow, sekali lagi saudara, kalau kita ngerti bagian ini sekarang tiap kali datang beribadah, ya, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kita ingat, oh Tuhan sudah nolong ya kemarin-kemarin. Oh Tuhan juga akan menolong ya besok-besok. Bukankah itu menjadi sebuah seruan yang kemudian harusnya mengubah kehidupan kita? Sekali lagi itu sebabnya saya katakan, kalau orang datang jemaat ibadah baik-baik dari sejak paling awal sampai paling belakang, saya percaya bagian demi bagian itu pasti dipakai Tuhan untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Bulan lalu ya saya sempat nonton seri dokumenter National Geographic yang mengupas tentang para survivor 9/11. Karena tahun ini kan persis 20 tahun gedung WTC Amerika itu roboh setelah 2001 yang lalu diserang teroris, roboh. Yang mati lebih dari 3.000 total sampai setelah peristiwa hampir 4.000. Dan sampai saat ini setelah 20 tahun lewat, entah ada berapa ribu yang lain yang terdampak karena debu, karena penyakit psikis dan lain-lain. Ini gak kehitung. Ya, hanya yang waktu itu aja, dan kira-kira 1-2 bulan setelahnya 4.000-an orang. Lalu ada satu orang yang kemudian diangkat kisahnya, namanya Chuck Sereika. Chuck Sereika. Tahun 2001 Chuck ini adalah seorang mantan paramedis. Ya, dia tadinya tugas di ambulan di rumah sakit menolong orang. Tapi kemudian dia sendiri itu ngalami depresi. Si Chuck ini ngalamin depresi sampai akhirnya ujung-ujungnya malah dia itu jadi pecandu obat-obatan. Nah di Amerika ini masalah yang sangat-sangat umum. Obat painkiller, obat penenang, obat tidur yang gitu-gitu ya. Tidak selalu narkoba.
Tapi Chuck ini hidupnya jadi kacau. Sampai akhirnya dia tidak bisa perpanjang license-nya sebagai paramedis. Ya sudah, jadi gelandangan, lontang-lantung. Nah waktu peristiwa 911 itu terjadi, dia ada di New York itu, di bagian kota yang lain, dan cuma nonton TV. Oh ada kejadian. Nah lalu kemudian, tidak berapa lama, dia iseng-iseng periksa handphonenya. Rupanya dia dapat voice note dari kerabat perempuan. Bukan saudara kandung, tapi kerabat. Ya. Lalu kemudian kerabat ini tahu kan kalau Chuck ini adalah seorang paramedis. Nggak tahu kalau Chuck lagi masalah dengan obat-obatan. Dia cuma kasih tinggalin voice note itu. How are you? Bagaimana kondisimu? Aku doakan semoga kamu baik-baik ya. Karena aku yakin kalau saat ini pasti kamu sedang ada di lokasi. Tuhan semangat ya, Tuhan menolong kamu. Wah, waktu Chuck terima ini, dia mikir ya. Enggak tahu deh lah, aku ini aja lagi hidupnya kacau kok, nolong orang. Aku aja kecanduan obat-obatan kok. Tapi kemudian dia berpikir, tapi nanti sampai ketahuan kan gak enak juga ya. Cerita, kamu waktu itu gimana, nolong siapa, apa yang kamu lakukan? Waduh ya. Lalu akhirnya, karena dorongan seperti itu, lalu dia ngomong, ya wes lah, daripada nanti ketahuan, mengecewakan, memalukan, ya aku tak pergi aja ke lokasi. Di sana kan pasti banyak tenda-tenda darurat. Mungkin cuma sekedar ngasih minuman, mungkin sekedar bersihin luka-luka kecil, ya masih bisa lah kayak gitu ya. Lalu dia pergi ke sana. Sekali lagi niatnya cuma itu. Dia pergi ke sana, entah bagaimana, sampai di lokasi dia ketemu ini, dia ketemu itu, tapi kakinya terus ya melangkah. Sampai kemudian dia tuh menuju ke reruntuhan di site-nya WTC Menara Utara dan Menara Selatan itu. Dia sampai ke situ, wah semua orang lagi kacau, banyak puing-puing, barusan ada gedung sebelah yang roboh dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian dalam perjalanan itu ketemu dengan 2 orang marinir yang terpisah dengan rombongan lain. Sama 2 orang marinir, begitu marinir itu ketemu, ya langsung mereka tuh senang luar biasa gitu. Wah, cavalry, ya bantuan sudah datang. Apalagi tahu, paramedis, wah benar, tepat, ini yang dibutuhkan. Ternyata si 2 marinir itu ada di satu posisi yang kemudian sebelum itu sudah sempat komunikasi sama salah satu survivor yang kira-kira 20-an meter di bawah reruntuhan. Belakangan setelah diselamatkan namanya baru ketahuan Will Jimenez. Yeah. Dia bersama dengan sersannya, polisi John McLaughlin, ya, sama satu temannya. Temannya itu harusnya bebas, ya, enggak ada luka, tapi karena nemeni 2 orang ini yang sedang tertimpa, akhirnya temannya mati duluan. Sisa 2 orang ini. 2 orang ini, si Will Jimenez ini kemudian komunikasi terus sama si marinir itu. Ini nih, ada yang perlu ditolong. Cepet, enggak ada orang lain lagi. Ya, semua orang lagi panik ketakutan karena menara yang gedung yang sebelah barusan roboh. Enggak ada orang. Tapi ini bisa-bisa mati kalau tidak ditolong. Entah kekuatan dari mana. Dia kemudian bersama marinir itu mengusahakan menembus puing-puing reruntuhan itu menuju ke suara yang mereka dengar, suara si Will itu, officer Will itu. Mereka pergi sampai ke situ, berusaha melakukan segala macam cara mengatasi rasa takut khususnya. Di tengah reruntuhan yang sewaktu-waktu roboh, api, asap, wah macam-macam. Tapi dengan tekad sampai akhirnya si Chuck Sirica ini, dia yang sempat nyampe ke si posisinya Will Jimenez, lalu kemudian memberi pertolongan pertama, sampai kemudian pasang infus dan lain sebagainya. Akhirnya Will Jimenez jadi salah satu dari 20-an orang yang kemudian selamat dari reruntuhan WTC. WTC itu roboh, 4.000-an orang binasa, hanya kira-kira 20-an orang yang selamat diangkat dari reruntuhan. Will Jimenez dan John McLaughlin itu 2 di antaranya. Lalu kemudian setelah masa itu lewat ya, dia setelah akhirnya berhasil nolong, cuma nemeni. Baru kemudian bala bantuan berikutnya datang, mereka diangkat keluar. Will diangkat setelah 13 jam, John diangkat setelah 21 jam. Dua-duanya selamat. John harus koma 6 bulan, tapi selamat. Dan mereka sangat berhutang budi sama Chuck ini. Nah, hari itu setelah selesai dia pergi ke rumah familinya di New York. Dia ngomong, ngapain? Dari mana? Muka gak karu-karuan, kotor semua. Dari site-nya WTC, nolong orang. Mereka gak percaya.
hidupmu udah rusak kacau kayak gitu, nolong siapa? Ya. Sampai kemudian ketika besoknya atau 2 hari kemudian ya diangkat kisahnya sama koran di New York, baru familinya itu mau percaya. 20 tahun kemudian waktu diwawancara, dia mengutip 1 Korintus pasal 1 ya ayat 27 yang mengatakan apa yang bodoh di hadapan dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Yang lemah dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Yang hina dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang mulia. Dia ngomong, aku itu enggak paham. Aku itu rusak, aku itu kotor. Untuk diriku sendiri aja enggak karu-karuan. Memalukan keluarga, memalukan diri. Niatnya sudah mau mati. Tapi bahkan yang rusak ini pun kok ya Tuhan sempat-sempatnya pakai untuk nyelamatin orang. Dan akhirnya itulah yang menjadi pertolongan Tuhan bagi dirinya. Cak itu mengatakan dia sampai jatuh dalam penyalahgunaan obat-obatan karena dia merasa tidak ada orang menghargai dirinya. Sudah kerja mati-matian nyelamatin orang, tidak ada orang menghargai dirinya. Bahkan sanak familinya pun itu memandang remeh dirinya. Sehingga akhirnya dia jatuh dalam depresi, makan obat-obatan. Tapi dia hari itu Tuhan menolong dia dengan cara memakai dia untuk menolong orang lain. Dan itu mengubah hidupnya. Saudara, kalau kita paham ini, sekali lagi, wow, penghiburan macam apa lagi yang kita butuh? Tiap kali kita keluar dari ruang ibadah, tiap kali kita selesai beribadah, setelah kita diingatkan bahwa kita ini menyembah Tuhan Allah yang di dalam namanya kita mendapat jaminan pertolongan. Baik pertolongan di masa lalu maupun pertolongan di masa yang akan datang. Kalau toh hidup ini terasa tidak sempurna sekalipun, pahamilah bahwa di masa yang lalu Tuhan sudah pernah mati buat kita di atas kayu salib. Dan jaminan itu berlaku untuk selama-lamanya, terlepas apakah kita hidupnya sempurna atau tidak sempurna. Keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan lewat nyawa yang Dia bayarkan. Itu yang menyertai kita sampai kapanpun. Maka sekarang sekali lagi, tiap kali kita ada di rumah Tuhan, tiap kali kita memulai ibadah di rumah sekalipun, ketika kita mulai dengan satu pengakuan ini, jangan dianggap ini cuma sekedar tradisi, ritual. Ini kalimat kosong, tidak ada gunanya. Ini kayak kalimat mantra ya. Kalau orang teman-teman di sebelah mengucapkan salam, oh ini kayaknya salam gitu ya. Kan setelah votum kan salam kan, Tuhan memberkatimu. Ya, no, ini tidak sekedar itu. Ini satu kalimat yang harusnya mengubah hidup kita. Dalam ibadah, hari ibadah ataupun di hari-hari yang lain. Pertolongan Tuhan itu selalu dan selalu bersama kita di masa kapanpun. Dan dia pertolongan Tuhan yang sama juga selalu bersama kita di masa yang akan datang sampai kapanpun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sembahlah Allah yang sedemikian. Kagumlah, hormatlah, dan berikanlah segala yang terbaik dari hidup kita kepada Dia yang seperti itu. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur, aku berterima kasih. Hari ini kami boleh kembali diingatkan, termasuk hamba-Mu ini sendiri pun. Entah berapa banyak, berapa sering, berapa lama kalimat ini, pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sudah menjadi seperti kalimat kosong yang tidak ada gunanya, yang tidak ada artinya. Diucapkan, didengar, tapi tidak punya pengaruh apapun. Mengucapkan, tapi juga tidak memahami ataupun mengingat apapun. Tapi hari ini baik kami yang bicara maupun kami yang mendengar, baik yang ada di sini maupun yang di rumah, kami sekali lagi disapa dengan kebenaran ini. Bahwa sesungguh-sungguhnya di dalam nama Yehova, Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah dikirim untuk mati di atas kayu salib itu, di dalam nama itulah kami mendapatkan pertolongan kami. Pertolongan untuk segala kesulitan di masa yang lalu. Pertolongan juga
untuk segala yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Kami bersyukur, entah kami ingat atau tidak, entah kami sadar atau tidak, entah kami bersyukur atau tidak, tapi pertolongan Tuhan tetap tidak berubah. Pertolongan Tuhan tetap hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang tolong kami, supaya tiap kali kami mendengar ataupun mengatakan perkataan ini, hari Minggu ataupun hari-hari yang lain, biarlah kami boleh kembali ingat betapa luar biasa penghiburan yang kami punya di dalam Tuhan. Lepas dari kesulitan apapun yang sedang ataupun yang nanti akan kami alami di dalam dunia ini. Oh Tuhan, kami mau belajar menjalaninya dengan iman, karena kami tahu bersama kami ada Yehova, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa siap menolong kami. Terima kasih, terpuji namamu. Berkatilah setiap kami dengan kebenaran ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui rekening BCS atau melalui kotak persembahan yang ada di belakang pada akhir ibadah. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mengangkat suara kita sebagai bentuk kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, bagai Raja Wali. Saudara-saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita membawa doa kita kepada Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap penyertaan, pertolongan dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih, karena apapun yang terjadi dalam hidup kami, secara khusus ketika kami mengalami kebaikan demi kebaikan, itu semua bukan karena sekedar keberuntungan atau nasib baik, tapi semata-mata karena pertolongan tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami bersyukur secara khusus untuk Surabaya yang sudah boleh masuk level 1. Kami bersyukur. Kami tahu ini bukan semata-mata kerja keras manusia. Kami tahu ini bukan semata-mata keberuntungan atau nasib baik. Tapi ini adalah pertolongan Tuhan atas Indonesia. Lebih-lebih pertolongan Tuhan atas Surabaya. Kami bersyukur. Kami boleh mendapatkan keleluasaan, tambahan kebebasan untuk beraktivitas termasuk beribadah bersama-sama dengan jumlah yang sedikit lebih banyak. Tapi biarlah ya Tuhan, kami mau memakai semua kebaikan Tuhan itu, memanfaatkannya, kebebasan itu juga dengan tetap bertanggung jawab, dengan tetap berhati-hati dan berwaspada, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan ke depan, biarlah Tuhan terus menolong. Kami bersyukur kalau roda perekonomian yang terus bergerak maju. Kemarin kami mendapatkan berita bagaimana ekspor Indonesia mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah. Kami bersyukur karena kami tahu itu bukan kerja keras pemerintah atau manusia, tapi karena Tuhan memberi pertolongan dan anugerah lewat kerja-kerja yang dilakukan. Kami berdoa memohon anugerah-Mu, biarlah perekonomian bisa terus makin membaik, dan itu bisa betul-betul sampai dirasakan sampai ke lapisan paling bawah. Bukan hanya para petinggi, pejabat atau pengusaha-pengusaha besar, tapi biarlah bahkan sampai kepada masyarakat-masyarakat paling bawah boleh merasakan kembali akan kesegaran setelah bertahun-tahun ini mengalami sulit karena wabah ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin menolong hidup umat-Mu, secara khusus saudara yang sudah ada di ruangan ini, yang hadir pada ibadah ini, maupun saudara yang sedang beribadah di tempat masing-masing. Kiranya pertolongan Tuhan itulah yang terus memberi kami kekuatan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, sekaligus hidup dalam iman. Karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Masalah boleh sebesar apapun datang menghampiri kami, Goliat sebesar apapun boleh datang menghampiri kami, tapi kami mau berkata bahwa kami datang dengan membawa nama Tuhan, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami. Hamba-Mu ini berdoa bagi umat-Mu yang sedang mengalami banyak kesulitan, baik dalam pekerjaannya, yang sedang berusaha memulai kembali usahanya, berusaha kembali membuka bisnisnya, berusaha kembali untuk kemudian mencari pekerjaan atau apapun juga. Bagi mereka-mereka ini berikan kekuatan, berikan semangat untuk tetap berjuang di jalan kebenaran, walaupun mungkin begitu banyak godaan untuk mengambil jalan singkat. Berdoa bagi umat-Mu yang sedang berjuang di dalam studinya, baik sebagai orang tua yang harus memimpin, menyertai anak-anaknya dalam bersekolah, ataupun bagi anak-anak-Mu sendiri di usia-usia mereka yang masih muda, belajar, berkuliah. Tuhan sertai mereka. Pertolongan Tuhan itu juga nyata bagi mereka sejak masa muda mereka, supaya sebagai generasi yang mungkin tidak akan dialami oleh generasi-generasi yang lain. Bagaimana mereka harus berstudi di tengah-tengah situasi pandemi. Tapi biarlah itu menjadi pengalaman manis. Mereka melihat Tuhan menolong mereka. Banyak hal yang lain. Kami percaya, hamba-Mu ini percaya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau akan menjawab seruan doa umat-Mu. Ini naikkan dengan kesungguhan, dengan iman, pengharapan dan air mata. Dan doa-doa itu akan Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini komitmen kami. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan yang pertolongannya
tidak berkesudahan itu. Tolong kami, teguhkan dan kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Umat Tuhan dimanapun kau berada, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menyelamatkan nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil doa teduh sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan untuk sekali lagi pertolongan Tuhan yang boleh kita nikmati. Ya, ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dan biarlah sepanjang hari nanti rekaman ibadah ini tetap boleh memberkati saudara-saudara kita yang akan beribadah pada waktunya masing-masing nanti. Yang perlu saya umumkan sekali lagi adalah diingatkan bahwa nanti malam kita masih ada satu acara, ya, minggu kedua dari Gospel Series, ya. Rangkaian 3 minggu pembahasan topik-topik tentang Injil Tuhan disampaikan oleh hambanya penginjil Samuel Sugiarto, Magister Teologi, ya. Link Zoom dapat saudara akses di IG dari BCS, dari gereja kita, ya. Di Instagram gereja kita sudah ada dicantumkan di sana linknya. Saudara bisa nanti langsung join untuk mengikutinya. Dimulai tepat pukul 18.00, ya, jam 6 kita mulai, karena nanti kemudian waktunya hanya sampai jam 7, ya. Untuk tanya jawab mungkin bisa diperpanjang sedikit, tapi karena waktunya yang sangat pendek, ya, jadi kita akan mulai tepat waktu jam 6 sampai jam 7. Bagi saudara yang rindu untuk ikut kelas katekisasi, ini adalah kelas wajib diikuti, ya. Lalu kemudian yang terakhir dari saya, sekali lagi mengingatkan bahwa sebentar lagi akan dilangsungkan sebuah event pemuritan Discipleship for Family yang sangat baik disampaikan oleh Reverend Peter Tanci, ya, bersama tim, juga tetap secara online. Silakan saudara-saudara juga memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mengikutinya dan semoga jadi berkat bagi kehidupan rumah tangga saudara, ya, baik yang akan dibentuk, yang sudah dibentuk, yang sudah dikaruniai anak, semuanya boleh diberkati, ya. Kalau nggak ada pandemi, kita harus pergi ke Filipina untuk ikut acara seperti ini. Pulang pergi seorang mungkin bisa sampai 10 juta, ya. Tapi hari ini cuman ditebus dengan harga yang sangat murah, kita bisa terima materi yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik. Tuhan memberkati, kiranya kita diberi kekuatan untuk ketemu lagi minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. The family is so vulnerable. If Satan cannot get you, you'll get your wife. If you can get the spouse, you'll get your children. Now, the moment he gets any one of these, you're affected.
Really, it will bother you, yes or no? So most churches, most movement don't focus on family. Never, ever think ministry at home is secondary. Ministry at home is primary. Discipleship begins with the family. God's plan is for us to disciple our own children. Now, you may say, I'm not a father, I'm not a mother. You are going to learn something. Even if you are single, you have a role in discipling other members of your family. Do you realize it is in the family where character is developed? And that's why family is crucial. God's design for the family is for parents to tell their children to know God so that they can put their confidence in God. And that's why I tell parents, it is so crucial that God is real in your life, in my life, so that we can tell stories to our children. And our children will become attracted to who God is. And then they learn to trust Him. Can I ask you a question? When your children look at you, do they see that you love the Lord? Can they see our love for God?